Syekhuna, Syekhuna, Syekhuna. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. Wastabaqal baba, dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu. Wa qaddat qamisahu, dan perempuan itu menarik gamisnya Nabi Yusuf min duburin, dari belakang hingga koyak. Wa alfaya, dan keduanya mendapati sayyidaha, suaminya Zulaikha, ladal bab, di depan pintu. Qalat Zulaikha, mengatakan ma jaza'u man arada bi ahlik. Ma jaza'u, apakah balasan bagi orang arada bi ahlika su'an, yang menghendaki berbuat serong kepada istrimu. Illa ayyusjana aw adzabun alim, selain dia dipenjara, aw adzabun alim, atau dihukum dengan siksa yang pedih. Qala Nabi Yusuf berkata, hiya, dia Zulaikha, rawadatni, yang menggodaku, an nafsi, diriku. Wa syahida syahidun, dan memberi kesaksian syahidun, seorang saksi, min ahliha, dari keluarganya Zulaikha. In kana qamisuhu kudda min qubul, jika baju kamisnya kudda min qubulin, koyak di bagian depan, fasadaqat, maka perempuan itu benar, wa huwa minal kadzibin, dan dia Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Wa in kana qamisuhu qudda min dubur, jika baju kamisnya koyak min dubur, dari bagian belakang, fakadzabat, maka perempuan itulah yang dusta, wa huwa, sedangkan Yusuf minas sadiqin, termasuk orang-orang yang benar. Falamma ra'a qamisahu, maka ketika dia suami melihat gamisnya Nabi Yusuf kudda min duburin, koyak di bagian belakang, qala dia berkata, innahu, sesungguhnya ini, min kaidikunna, adalah tipu daya kalian, wahai perempuan. Inna kaidakunna azim, tipu dayamu benar-benar azim, sungguh sangat hebat. Ya, faham? Ustaz Zulaikha langsung lihat semua. Anak muda biasa ya. Jadi ketika Zulaikha itu menggoda Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, dan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menolak, sebagaimana yang diceritakan dulu itu. Nabi Yusuf mengatakan, ma'adzallah, saya berlindung kepada Allah, innahu rabbi ahsana mathwai, itu majikanku, tuanku sudah begitu baik kepada saya. Gak mungkin saya mengkhianati Aziz, itu gak mungkin. Innahu la yuflihul zalimun, sekali-kali orang yang zalim itu tidak akan pernah berhasil dan sukses. Ketika Nabi Yusuf sudah menolak, kemudian Nabi Yusuf memberikan itu tarhiban dikit itu kepada Zulaikha itu. Dia mengatakan, innahu la yuflihul zalimun, Zulaikha, berhenti. Orang yang zalim itu gak akan beruntung. Gak akan beruntung. Stop. Ketika sudah ditolak mentah-mentah, ini Zulaikha udah cinta mati, ditolak terang-terangan sudah. Ditarhib oleh Nabi Yusuf dengan tarhib yang begitu luar biasa. Tapi ternyata Zulaikha itu gak mau mundur, tetap goda Nabi Yusuf.
Maka Nabi Yusuf tuh ngelihat Zulaikha ini. Oh, ini sudah nggak bisa dibilangin lagi nih. Langsung lari menuju pintu. Maka saat lari dikejar. Dan pintunya itu bukan 1, double 7. Jadi kejar-kejaran di 7 pintu. Itu kalau bilang zurat, sudah zurat banget itu aslinya. Buka 1, kejar lagi. Sampai wa alfaya sayyidaha ladal bab wastabaqal bab, itu pintu terakhir. Sebelum pintu terakhir itu Zulaikha berhasil megang baju Nabi Yusuf belakang, ditarik sampai koyak. Ketika Zulaikha sudah melihat ini Yusuf sudah susah dikendalikan, sudah mau keluar nih, saya jelas kalahnya. Maka saat itulah ada kaida kunna azim, itu sudah keluar makarnya, tipu dayanya Zulaikha sudah keluar. Apa yang dia kerjakan? Kukunya itu lumayan panjang. Langsung nyakar mukanya sendiri. Jadi Zulaikha ketika melihat Nabi Yusuf sudah sampai pintu terakhir, sebentar lagi dia akan keluar. Kalau sudah keluar saya mesti kena. Karena Zulaikha itu bajunya sudah baju yang bersolek yang cantik betul. Maka langsung dia itu cakar mukanya sekuat-kuatnya sehingga mukanya itu berdarah-darah. Setelah dia mencakar mukanya sendiri, dalam Tarikhul Anbiya itu dia rambutnya itu dia jambak sendiri sampai acak-acakan seakan-akan orang yang mau diperkosa begitu. Tarik rambutnya. Sebelum dia sampai pintu terakhir, dalam waktu hanya beberapa detik Zulaikha ini bisa nangis seperti nangisnya orang yang ditinggal mati. Ini loh, kalau perempuan sudah mulai beraksi itu begitu. Udah susah itu. Kaidah kunna azim, betul, keluar tuh nangisnya luar biasa. Nangisnya luar biasa, mukanya ada bekas darahnya, rambutnya acak-acakan. Maka Aziz itu alfaya sayyidah haladal bab, dalam satu riwayat Aziz itu masuk rumah karena ada suara orang nangis di dalam, tadi dibuka. Ternyata istrinya itu muka sedih sambil nangis. Maka suaminya tanya, "Ma yubkik?" Wahai Zulaikha, kenapa kamu nangis? Kenapa, Dek? Kenapa nangis, Dek? Wong bloro begitu. Enek opo? Maka Zulaikha tidak jawab panjang. Dan jawabannya ini bersastra Zulaikha ini. Dalam sebagian tafsir kalau kita ngerenungi ini sudah sastranya itu tahasus lughah. Dia mengatakan apa? Ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw 'adzabun alim. Tidak ada balasan, atau apakah balasan bagi orang yang menghendaki buruk kepada istrimu? Gak ada balasan kecuali dia dipenjara atau dia diazab dengan azab yang pedih. Jadi di sini sastranya Zulaikha ini kalau kamu renungi dahsyat ini. Kenapa? Yang pertama, Zulaikha tidak menyebutkan Yusuf. Tidak menyebutkan Yusuf menghendaki keburukan dengan dia. Dhomirnya itu nggak dikasih Yusuf menghendaki, bukan. Ma jaza'u man aroda. Aroda itu siapa? Nggak ada. Apa? Tidak ada balasan bagi orang yang menghendaki keburukan kepada keluargamu kecuali dia dipenjara atau diadab. Dia sedikit pun tidak mengatakan Yusuf telah menggoda aku. Ini kalau perempuan harus belajar dulu sastra ini pada Zulaikha ini. Yang kedua, Zulaikha itu mengatakan illa ayyusjana, dipenjara atau disiksa dengan siksa yang pedih. Penjara dulu atau disiksa. Bukan siksa dulu baru penjara. Karena Zulaikha ini paham, kalau saya bilang siksa dulu, Yusuf akan disiksa. Tapi dia mengatakan penjara aja. Kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi, beliau mengatakan orang yang sangat cinta itu
dia walaupun terpepetnya kayak apa, tidak mau orang yang dicintai itu tergores tubuhnya. Jadi Zulaikha itu walaupun nyerang Nabi Yusuf kayak begitu, tapi dia bersastra, nggak mau Nabi Yusuf itu diazab tuh nggak mau. Penjara aja lah, biar bisa ditengok sekali 2 kali. Gini loh, kamu harus tahu ini. Pinternya luar biasa dia. Dan dalam bahasa Arab, ayyusjana itu di penjara. Susunan illa ayyusjana aw adzabun alim. Yusjan itu ibarah seperti itu biasanya digunakan untuk di penjara sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Bukan di penjara yang lama. Karena susunan di penjara yang lama itu bukan ayyusjana. Itu seperti kata-kata Fir'aun. La aj'alannaka minal masjunin. Kamu kalau nggak mau jadikan saya Tuhan, la aj'alannaka minal masjunin. Kamu akan saya penjara selama-lamanya. Itu kalau penjara lama. Kalau ayyusjana itu bentar. Masuk ke penjara bentar aja lah, sehari 2 hari. Maka setelah nangis-nangis dia mengatakan ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw 'adzabun alim. Maka Aziz ini orangnya pinter. Ngelihat Nabi Yusuf yang secara historinya itu enggak pernah nakal. Enggak pernah goda cewek. Enggak pernah ada masuk kisah keamanan bahwasanya pernah pacaran dan sebagainya, nggak pernah punya Instagram, nggak pernah. Jadi memang asli soleh sejak awal. Rajulun nasya'a fi ibadatillah itu begitu. Laki-laki memang masya Allah sejak kecil itu sudah nggak ada, bukan dulu tobatan itu bukan, memang asli baik. Ada orang tuh baiknya tuh tobatan. Maka ditanya Yusuf, ya Yusuf, lam yakun rajai minka hakadha, ittakhadtuka walada, akramtu mathwak, fajazaitani bihadzal fi'al. Kata Aziz itu, Yusuf, saya itu enggak pernah bayangkan loh kamu berbuat seperti ini kepada istri saya. Kamu saya angkat jadi anak, saya muliakan kamu seperti anak saya sendiri. Seluruh fasilitas saya berikan kepada kamu, bukan seperti budak. Fajazaitani bihadzal fi'al. Kamu membalas saya dengan balasan yang begitu buruk ini. Maka Nabi Yusuf itu enggak keder, enggak minder blas. Kalau Zulaikha tadi kan bahasanya kan bahasa sindiran. Nabi Yusuf tidak jelas langsung. Hiya rawadatni an nafsi. Dia yang ngerayu saya Tuhan. Orang itu kalau nggak salah itu terang-terangan. Kalau orang salah itu belok sana, belok sini, keluarkan sana, ambil sini. Itu kalau orang kelihatan kalau pembohong. Maka Aziz mengatakan, Yusuf, kalau memang kamu nggak salah, buktimu itu apa? Maka Nabi Yusuf itu bingung. Ini kejadian ini hanya terjadi dalam rumah yang pintunya 7 itu tertutup semua. Yang tahu hanya saya dengan Zulaikha saja. Siapa saksinya ini? Maka Nabi Yusuf langsung angkat kepalanya itu ke atas, ngelihat ke langit, angkat tangan, dia doa. As'aluka bitulika wa bikaramika wa bi khurmati abai an tadarakani bi rahmatik. Ya Allah, dengan berkahnya kemuliaanmu, keagunganmu, dengan berkahnya demi kemuliaanmu dan keagunganmu dan berkahnya ayah-ayah saya yang wali-wali semua, nabi-nabi semua, wali nabi, tolonglah saya, berilah saya rahmatmu. Maka langsung malaikat Jibril alaihi salatu wasallam turun dari langit. Ketika malaikat Jibril turun, di situ ada anak kecil yang sedang digendong bayi, masih di ayunan. Tiup malaikat Jibril, langsung bisa ngomong. Wa syahida syahidum min ahliha
In kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Ini yang ngomong satu riwayat itu bayi. Dilihat saja itu. Kalau terkoyak di depan berarti Yusufnya yang salah. Tapi kalau terkoyak di belakang berarti Zulaikha yang salah. Setelah dicek betulan ternyata terkoyak di belakang. Jadi dalam kisah ini Masya Allah ada pelajaran-pelajaran yang begitu dalam dan sangat-sangat dalam. Apa itu? Zulaikha ini telah mengerjakan perkara yang sangat tercela. Apa itu? Berkhianat. Kalau orang itu berbuat dosa masih dosa ya sudah dosa. Tapi kalau dosanya itu berhubungan dengan khianat, ini dimaafkan sangat sulit. Sudah punya suami tetapi malah berbuat serong dengan orang lain, khianat. Makanya kalau orang dalam Islam sudah nikah kok dia zina, orang khianat itu balasannya apa? Rajam sampai mati. Karena khianat itu seakan-akan dosa yang susah dimaafkan kecuali dibunuh. Zulaikha telah mengerjakan khianat, dan khianatnya itu bukan dengan siapa-siapa, dengan anak angkatnya sendiri. Dan yang paling konyol lagi, Zulaikha itu sudah goda Nabi Yusuf itu sudah bertahun-tahun. Yang dulu itu loh, digoda, suruh ngelihat, nggak mau. Digoda, digombal berkali-kali juga nggak ada efeknya. Ngelihat aja nggak mau, kalau suruh zina lebih nggak mau lagi kan, secara logika itu. Ngelihat lo nggak mau. Kalau orang jelalatan, itu wajar. Ini ngelihat lo nggak mau, kok diajak zina? Ya sangat nggak mau. Tetapi apa dia mundur? Enggak. Apa dia malu dengan anaknya? Enggak. Sudah ditolak terang-terangan itu loh. Qala ma'adzallah, masih dikejar. Itu Zulaikha itu ngejar ke pintu, kata para mufassir, pengen ngunci lagi biar Yusuf gak bisa keluar. Bayangkan. Ditolak terang-terangan itu masih dikejar, mau dikunci pintunya lagi biar Nabi Yusuf gak bisa keluar. Kok bisa begitu? Kenapa? Kenapa itu? Ada sebagian mufassir dia mengatakan karena cintanya Zulaikha kepada Nabi Yusuf ini sudah merasuki dirinya, sudah mendarah daging.